Assalamualaikum semua sahabat-sahabat Asyabul Suffa. Hari ini kami akan berikan info kisah tentang seorang para wali yang dikenal sebagai Habib Noor di Singapura. Sayyid Nuh bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ahmad Al-Habsyi ataupun lebih terkenal dengan gelaran Habib Noor yang hidup sekitar tahun 1788 M 1866 M, juga dikenal sebagai antara wali tujuh di tanah Melayu. Beliau berbangsa Arab, berasal Hadramaut kini Yaman, seorang ahlul bait berketurunan Rasulullah yang lalui nasab dari Zainal Abidin bin Sayyidina Hussein. Habib Nuh lahir pada tahun 1788 di atas kapal yang sedang menuju ke Penang ataupun Kedah, Malaysia. Kapal tersebut telah melakukan perjalanan jauh dari Hadramaut waktu itu. Dalam perjalanan atas kapal, ibunya mulai mengalami nyeri persalinan. Tiba-tiba awan hitam berkumpul, petir menerangi langit dengan hujan lebat. Ini bersama dengan angin kencang, memberi sinyal kepada semua orang bahwa kapal mereka hampir terbalik. Sang ibu menyerahkan dirinya kepada Allah, lalu berdoa untuk keselamatan anaknya. Sang ayah membuat bernazar kepada Allah bahwa jika anak itu dilahirkan dengan selamat, dia akan menamai anaknya itu Nuh atas penghormatan ke Nabi Nuh. Dengan harapan ini akan membawa sinar rahmat ke kapal yang sedang terombang-ambing. Tak lama setelah kelahiran Habib Nuh, kekacauan badai mereda dan laut secara ajaib menjadi tenang. Sejak kecil, Habib Nuh diasuh oleh bibinya, Syarifah Seha. Baik dia dan keluarganya tinggal di Penang, banyak kerabatnya tinggal di Jalan Burma. Setelah dewasa beliau kemudian bekerja di Telok Air Tawar di Butterworth. Ayahnya, Sayyid Muhammad bin Sayyid Ahmad, terkenal sebagai orang yang saleh dan berbudi luhur yang berkontribusi banyak bagi kesejahteraan masyarakat Penang. Pihak kerajaan sangat menghormatinya, karena banyak menurunkan tingkat kejahatan jenayah di Penang dan seberang perai. Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi dikurnia Allah dengan 4 anak. Habib Nuh bernikah dengan Ancik Hamidah yang berasal dari Provinsi Wellesley, Pulau Pinang. Mereka dikurniakan hanya seorang anak perempuan bernama Syarifah Badaniah. Syarifah Badaniah kemudiannya berkahwin dengan Sayyid Muhammad bin Hassan Al-Syatri di Jelutong, Pulau Pinang. Pasangan ini kemudiannya memberikan Habib Nuh hanya seorang cucu perempuan bernama Syarifah Ruqayyah. Pada tahun 1819, Habib Nuh diundang oleh Habib Salim bin Abdullah Basumair, seorang sufi Naqshbandi dari Hadramaut, untuk tinggal di pelabuhan perdagangan Singapura yang baru didirikan. Habib Nuh menjadi sosok yang berpengaruh dan sangat dihormati di masyarakat Muslim. Dia juga melakukan perjalanan ke seluruh Malaya, mengajarkan ajaran Islam kepada orang-orang. Habib Nuh terkenal atas belas kasihnya, terutama kepada anak-anak dan khususnya anak yatim, dan sering memberi mereka permen dan uang. Lebih penting lagi, ia juga memberikan ceramah dan nasihat secara teratur kepada masyarakat dan bahkan kepada anak-anak muda. Seorang yang reflektif dan religius,
Habib Nuh dikenal untuk beribadah sepanjang malam, kadang-kadang beliau sering ke kuburan Muslim, daerah Marang Road berdekatan Habur Front kini hingga ke Bukit Kasitha, di mana ia akan membaca ayat-ayat suci, dan berdoa sampai fajar. Dia sering juga ke sebuah bukit di Palmer, berhutan kecil yang menghadap laut waktu itu, di mana dia akan melakukan halwat dan berzikir sepanjang malam. Diceritakan oleh arwah Syekh Hasan Al-Khatib, juru kunci, oleh ayahnya juga juru kunci makam, Habib Nuh juga gemar nonton dengan opera-opera Cina, sering menduduki kursi paling depan, meski tidak mengerti bahasanya. Kadang kala perlakuan beliau juga sangat aneh dengan tidak memakai baju tapi turut diikuti ramai anak-anak kecil di belakangnya. Terkenal juga bahwa beliau akan sering masuk ke toko-toko Cina peniagaan buah-buahan, lalu berikan buah-buahan tersebut tanpa bayaran, lalu berikan kepada fakir-fakir miskin dan anak-anak kecil. Walaupun kejadian aneh ini dilakukan, pemilik toko tidak marah, karena setiap kali ini berlaku, perniagaan mereka akan maju dengan sangat ramai pelanggan kemudian. Setelah 78 tahun mengabdi untuk agama Islam, Habib Nuh meninggal dengan tenang pada tanggal Jumat, 27 Juli 1866 sesuai dengan 14 Rabiul Awal 1283. Beberapa hari sebelumnya meninggal, ia banyak memberi nasihat kepada teman-teman tercinta. Antara mutiara kata beliau ialah, jangan jadi tamak terhadap harta dunia, dan jangan punya perasaan hasad dengki terhadap sesiapa sepanjang hidup Anda. Sebelum meninggal, Habib Nuh telah berpesan kepada kawan-kawannya agar jenazah beliau dikebumikan di Mount Palmer, sebuah bukit kecil di Jalan Palmer. Walau bagaimanapun pada hari beliau meninggal, setiap orang telah lupa mengenai pesan itu, dan mereka semua bersedia untuk menuju ke tanah perkuburan bidadari Muslim, tempat pemakaman umum. Bila sampai saatnya untuk mengangkat keranda, ia tidak berganjak dari atas tanah. Tidak ada seorang pun terdaya mengangkatnya. Persekitaran menjadi kelam kabut, dan hampir setiap orang menangis melihat keranda itu tidak berganjak, walaupun coba diangkat oleh laki-laki yang kuat dan gagah. Nasib baik, seorang daripada yang hadir akhirnya teringat akan pesan Habib Nuh tersebut, dan lantas tampil menceritakan hal yang sebenarnya kepada setiap orang yang hadir. Setiap orang menyadari bahwa mereka telah lupa tentang pesanan tersebut, lalu bersepakat memutuskan untuk bergerak menuju ke Mount Palmer. Dengan kehendak Allah, keranda itu boleh diangkat dengan mudah, dan laungan Allahu Akbar bergema mengiringi perjalanan mereka. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenazah Habib Nuh telah selamat dikebumikan di Mount Palmer hingga ke hari ini.